Saat ini kami akan mempraktekkan pelaksanaan kegiatan supervisi coaching akademik. Untuk kami kelompok 1, perkenalkan, saya Yola Patirani dari SMA Katolik Aquino Amurang. Bersama teman-teman saya, silakan diperkenalkan mulai dari Pak Allen. Halo, nama saya Alan Bender. Saya dari SMA Negeri 1 Tatapan. Dan Pak Jenry. Halo, nama saya Jeffrey Mulakiri. Saya berasal dari SD IPS 4. Demikianlah untuk sesi perkenalan kami dan selamat menikmati video supervisi coaching akademik dari kami. Selamat siang Ibu Yola. Apa kabar hari ini Pak Allen? Hari ini saya luar biasa, sehat-sehat. Semoga juga Ibu Yola ya. Oh iya, sama. Saya juga sangat bersemangat hari ini ya Pak Allen. Oh ya, hari ini kita boleh bertemu lagi ya untuk sesi supervisi coaching akademik ya. Jadi sebelum Pak Allen masuk ke sesi coaching bersama coach yang ada, saya sebagai supervisor tentunya ingin adakan dulu praobservasi kepada Pak Allen ya Pak. Iya, Bu Iya. Yola. Jadi sebelum saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Allen, diawali saya ingin menyampaikan dan mendiskusikan dengan Pak Allen mengenai rubrik penilaian ya Pak di sesi coaching nanti sebentar. Jadi di sesi coaching sebentar, saya sebagai supervisor nantinya akan mengamati proses coaching Pak Allen sebagai coach, dan nantinya sebentar oleh Pak Jenry ya yang mungkin menjadi coachingnya, saya akan mengamati proses coaching akademik. Kemudian nantinya saya akan mengamati apakah alur coaching yang dilaksanakan oleh Pak Allen itu sesuai dengan alur Tirta atau bagaimana, itu nantinya akan saya amati. Kemudian juga dalam rubrik penilaian sebentar, saya juga akan memperhatikan, mengamati dan menilai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Allen sebagai coach, apakah itu sudah masuk dalam pertanyaan yang berbobot. Dan juga dalam sesi pengamatan dari saya akan juga mengamati respon dan tanggapan baik dari Pak Allen sebagai coach dan mungkin Pak Jenry akan nantinya sebagai coach sebentar ya Pak. Jadi itu untuk rubrik penilaian di sesi coaching sebentar. Nah, sebagai praobservasi kita di siang hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Allen sebagai coach. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Allen di sesi coaching akademik? Oke, Ibu Yola. Jadi dalam coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentunya pertama itu kehadiran penuh atau presence. Kemudian saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif serta bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang akan saya coaching saat ini. Oh, baik. Dari apa yang sudah dijawab oleh Pak Allen, kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang Pak Allen harapkan dari saya untuk diobservasi lebih spesifik lagi oleh saya sebagai supervisor? Oke, yang mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, dan tentunya juga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu. Oh iya, baik-baik Pak. Indikator penilaian seperti apa yang Pak Allen harapkan untuk kegiatan observasi dari saya ini nantinya? Nah, indikator yang saya ingin capai dalam kegiatan coach kali ini yaitu saya ingin menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga coach juga bisa menyelesaikan masalahnya itu lewat langkah-langkah yang tepat, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti
bisa mendapatkan solusi yang paling tepat. Oh, Seperti itu. iya, baik, Pak. Eh, saya rasa persiapan Pak Allen untuk sesi coaching itu sudah sangat mapan ya Pak Allen. Jadi untuk kedepannya saya akan mempersilahkan Pak Allen untuk bisa berdiskusi sesi coaching bersama Coach nanti ya. Semangat ya Pak. Nanti kalau sudah selesai coaching, kita bertemu lagi berdiskusi untuk pasca observasinya ya. Selamat siang Pak Allen, terima kasih atas Selamat siang, Bu waktunya. Yola. Kita ketemu lagi Oke, nanti di pasca ya Bu. observasi. Selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Jen. Selamat siang Pak Allen. Nah, apa kabar Pak Jen hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan baik-baik Pak. Bapak sendiri seperti apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan Pak, saya juga dalam keadaan sehat, baik-baik ya. Terima kasih ya Pak Jen, di siang hari ini bisa bertemu dengan Pak Jenri ya. Iya, sama-sama Pak. Dalam pertemuan ini tentunya saya ingin berdiskusi dengan Pak Jenri ya. Apa sih yang menjadi tujuan dari pertemuan kita kali ini ya Pak Jen? Ya, tentu sebelumnya saya berterima kasih ya Pak boleh meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan saya. Kali ini memang bagi saya ini sangat berguna karena memang Pak begini, saya saat ini sementara dalam memikirkan ada suatu masalah yang memang terjadi di sekolah kami yang sebenarnya ini bukan baru terjadi, sudah terjadi, sudah berlarut-larut waktu terjadi, sudah lama terjadi. Jadi masalahnya seperti ini Pak, tentang pembulian. Oh iya. Dan saya tahu juga ini bukan hanya terjadi di sekolah kami, di mana ada anak-anak yang memang saling membuli. Mereka memanggil nama teman mereka bukan dengan nama mereka, tapi menggunakan nama orang tua mereka. Seperti itu masalahnya Pak. Oke, Pak Jen ya, saya agak shock juga ya sedikit ketika Iya, mendengarkan dari Pak Jenri ternyata di SD juga sering terjadi bullying ya. Yang saya pikir ya Pak, Iya. untuk bullying itu sebenarnya yang paling banyak itu di tingkatan untuk anak-anak SMP atau SMA. Ternyata sejak anak SD pun sudah mengalami juga seperti ini. Kira-kira bagaimana Pak Jenri bisa mengidentifikasi tentang peristiwa bullying yang terjadi di sekolah Pak Jenri saat ini? Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang saya juga heran ini boleh terjadi, padahal ini masih dalam umur bisa dikatakan masih kanak-kanak, masih di SD. Tapi itulah dengan perkembangan teknologi saat ini ya Pak ya, perkembangan yang sangat pesat sehingga ini juga menjadi tantangan bagi kita sebagai guru tentunya. Jadi masalahnya seperti yang sudah sampaikan tadi, ini anak-anak kalau di sekolah, di kelas, ketika mereka mau memanggil teman mereka, bahkan mereka tidak segan-segan untuk berteriak. Jadi seolah-olah memang mereka ingin membuat bahwa nama orang tua mereka, yang teman mereka yang dipanggil. Jadi contoh saya mau manggil Bapak Allen, bukan mau manggil Pak Allen, tapi memanggil nama orang ayah atau ibu dari Bapak Allen. Tentu hal ini sangat tidak baik menurut saya, apalagi ini anak-anak yang masih di bangku sekolah di SD. Tentu tidak baiklah untuk kehidupan mereka seterusnya dalam hal ini Pak, menurut saya. Oke ya Pak Jenri ya, seperti itu. Iya Nah, Pak. Bagaimana Pak Jenri mengantisipasi
supaya anak-anak itu ketika mereka berada dalam kelas atau mereka sementara dalam istirahat itu tidak melakukan hal bullying itu terkait dengan penyebutan nama orang tua, Pak. Kira-kira bagaimana Pak Jendri Ya, mengantisipasi akan hal tersebut, Pak? memang ini sudah berapa kali sudah disampaikan kepada anak-anak lewat pembinaan di apel, di kegiatan upacara, di kegiatan ibadah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kami sebagai guru sebenarnya sudah banyak kali menghimbau tentu kepada anak-anak untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi melihat hasilnya memang belum sesuai dengan harapan kami, karena memang kejadian itu masih terus terjadi sampai saat ini. Dan saya memiliki rencana sebenarnya, Pak, tentu dengan pendekatan yang lebih apalagi kepada anak-anak. Saya rencana akan mengusulkan kepada kepala sekolah kami untuk mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan semacam sosialisasi seperti itu untuk kegiatan anti bully ini, Pak. Juga saya berencana, kalau dari saya pribadi, saya akan lebih menanamkan tentang saling menghargai, saling menghormati. Saya akan menayangkan video-video di awal pembelajaran tentang bagaimana kita saling menghormati antar sesama, dan terlebih lagi untuk namanya kan ini bully ini apalagi membawa nama-nama orang tua tentu tidak baik. Artinya mereka juga di sini sudah menunjukkan sikap tidak menghormati orang tua mereka. Jadi saya juga akan banyak menanamkan kepada anak-anak saya untuk bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua kita masing-masing. Oke, luar biasa ya Pak Jendri memiliki suatu rencana ya untuk Iya, hal tersebut. Nah, kira-kira pada saat Pak Jendri ingin melaksanakan rencana aksi yang Pak Jendri ingin lakukan, kira-kira ada enggak kendala-kendala saat Pak Jendri ingin melaksanakan rencana aksi yang ingin Pak Jendri lakukan? ya memang saya menyadari, Pak, pasti kendala, hambatan, tantangan itu pasti ada. Tentunya kendala ini pertama tentang masalah konsistensi dari teman-teman sejawat saya di sekolah, karena memang ini tentu saya sadar saya tidak mungkin melakukannya sendirian. Saya membutuhkan dukungan dari baik kepala sekolah, teman-teman guru, bahkan orang tua. Jadi yang saya khawatirkan, Pak, kurang mendapat dukungan nanti dari teman-teman sejawat ataupun orang tua. Itu yang menjadi tantangan saya. Iya, tantangan. Nah, kira-kira ketika Pak Jendri memiliki kendala seperti itu, adakah orang-orang yang tetap mensupport atau orang-orang yang selalu mendukung Pak Jendri ketika Pak Jendri melaksanakan rencana yang ingin Pak Jendri laksanakan itu? Ya, saya bersyukur, Pak. Memang kegiatan ini sudah pernah saya sampaikan kepada kepala sekolah kami. Bahkan sempat saya pernah singgung di rapat orang tua, dan ini mendapat respon yang baik dari kepala sekolah dan orang-orang tua murid waktu itu. Jadi saya bersyukur juga masih ada yang mendukung saya, dan terlebih juga keluarga saya, karena hal ini juga saya sempat ceritakan kepada istri, dan dia memang terkejut dengan ketika mendengar hal ini, dan dia mendukung saya untuk melakukan perubahan kepada anak-anak didik kami di sekolah kami dalam hal ini, Pak. Karena memang ini menurut saya ini sudah menjadi masalah yang sangat urgent untuk segera
atasi. Oke, luar biasa ya Pak Jendri, punya orang-orang yang mensupport Pak Jendri dalam melaksanakan tindakan yang akan Pak Jendri lakukan. Terima kasih Pak. Kira-kira pertanyaan saya yang terakhir ini, bagaimana sih komitmen dari Pak Jendri untuk melaksanakan rencana aksi yang Pak Jendri persiapkan itu? Komitmen bagaimana, tanggung jawab Pak Jendri itu seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, dari pribadi saya dalam hal untuk mengatasi masalah ini, saya akan melakukan pendekatan yang lebih baik lagi pada anak-anak, lebih dekat mencari cara yang terbaik, salah satunya dengan melakukan ada penayangan video-video itu, dan saya akan terus melakukannya di setiap awal pembelajaran saya, dan tujuan saya tentunya untuk menumbuhkan rasa pada anak-anak dalam diri mereka untuk saling menghargai, saling menghormati, apalagi tentang orang tua mereka. Dan saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk terus melakukan perubahan-perubahan dalam hal terkait untuk mengatasi masalah ini Pak. Oke, luar biasa ya Pak Jendri, memiliki semangat ya untuk mencari solusi yang tepat ya. Masalah bullying ini memang masalah yang sangat pelik ya, yang dihadapi apalagi berada di lingkungan sekolah. Nah, dari rencana itu, kira-kira kalau saya bisa memberikan scoring ya, rencana yang Pak Jendri lakukan sampai saat ini, kira-kira dari skor 0 sampai 10 sudah sampai di scoring berapa Pak yang bisa Pak Jendri lakukan? Mungkin dengan keadaan saat ini Pak, mungkin di angka 7 Pak. Oke, luar biasa ya Pak Jen. Setidaknya Pak Jendri memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin rencana yang Pak Jendri lakukan. Nah, ke depan mulai kapan Pak Jendri ini akan action ya untuk mengimplementasikan semua program rencana yang Pak Jendri lakukan, yang akan lakukan untuk mengatasi masalah bullying yang ada di sekolah Pak Jendri? Ya, saya sudah memiliki rencana, sudah disampaikan kepada kepala sekolah kami, akan dilakukan di awal bulan Oktober ini Pak. Jadi kami sudah akan mulai melakukan hal tersebut, karena memang menurut saya hal ini harus secepatnya segera dilakukan Pak, untuk mengatasi masalah ini. Oke, luar biasa ya Pak Jendri, memiliki semangat yang luar biasa Terima kasih Pak. untuk menyelesaikan masalah bullying yang ada di sekolah Pak Jendri ya. Semangat Pak Jendri, semoga semua rencana yang akan Pak Jendri lakukan itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga masalah bullying ini sejak dini bisa kita selesaikan ya Pak Jen. Iya, Mereka menjadi anak-anak yang memiliki karakter, yang menghormati, apalagi dalam hal ini menghormati orang tua ya Pak Jen. Iya Pak. Oke, luar biasa ya bisa berdiskusi dengan Pak Jendri ya. Kasih Pak. Lagi masalah ini, masalah bullying ini adalah memang hal yang sangat-sangat urgent ya, yang dihadapi di sepak bola. Oke, terima kasih ya Pak Jendri. Saya bisa berdiskusi dengan Pak Jendri saat ini. Dan setelah saya berdiskusi dengan Pak Jendri, kira-kira bagaimana ya perasaan dari Pak Jendri? Pak, saya sangat bersyukur ya Pak, boleh bercakap-cakap dengan Bapak. Tadinya saya bingung akan seperti apa untuk
mengatasi masalah ini, karena memang sepertinya di sekolah kami hal ini kurang diperhatikan, Pak. Tapi saya bersyukur setelah bercakap-cakap dengan Pak Allen, saya mulai menemukan cara-cara yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak untuk waktu yang Bapak boleh luangkan ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Jendri. Sama-sama Pak. Ke depan pasti kita akan lagi bisa bertemu, kita lagi bisa berdiskusi. Kalau ada hal yang perlu kita selesaikan ketika kita menemui suatu permasalahan, kita bisa saling berdiskusi bersama ya Pak Jendri ya. Pak, oh ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Jendri. Ya, sama-sama Selamat Pak. siang, nanti kita ketemu lagi ya Pak Jen. Oke. Oke, Pak. Halo. Selamat siang Bu Yola. Ya, kembali lagi ya Pak. Kita bertemu lagi untuk Ya, diskusi. Bu. Iya, di pasca observasi ya, bagaimana Pak Allen sudah melakukan sesi coaching ya bersama coachi tadi. Ya, saya sudah memperhatikannya. Oke Pak Allen, di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Pak Allen sebagai bentuk dari kegiatan supervisi ya pada saat ini Pak. Oke Pak Allen, pertanyaan saya, apa saja yang sudah dilakukan Pak Allen ketika diskusi dalam coaching tadi Pak? Dalam kegiatan coaching tadi Bu, saya sudah melaksanakan coaching dengan coachi dengan memperhatikan alur cerita yang ada, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tentunya tanggung jawab, sehingga ketika dalam kegiatan coaching tadi bisa berjalan dengan baik, sehingga saya bisa menggali dari coachi setiap solusi yang akan dilakukan oleh coachi ketika dia menghadapi permasalahan yang ada. Seperti itu Bu. Iya, saya sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Allen tadi ya Pak. Sebenarnya di pertanyaan kedua saya ingin bertanya kepada Pak Allen, indikator keberhasilan apa yang ditetapkan oleh Pak Allen sehingga Pak Allen mengatakan itu berhasil ya sesi coaching. Tapi saya sudah mendengar tadi ternyata Pak Allen mengatakan bahwa dirasa sudah cukup berhasil karena bagaimana coach menanggapi setiap pertanyaan dari Pak Allen ya Pak. Oke Pak Allen, dari apa yang sudah saya amati tadi ya di sesi coaching tadi, saya melihat bahwa memang Bapak sudah menerapkan alur tirta itu sendiri ya di sesi coaching. Sudah sangat baik Pak. Dari alur tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang sudah diterapkan dalam sesi coaching. Berikut ketika saya mengamati, Bapak sudah sangat memahami dari kompetensi prinsip coaching itu sendiri. Di praobservasi sebelumnya kan kita sempat berdiskusi ya Pak, bagaimana Bapak menyampaikan kepada saya bahwa Bapak ingin sekali menguatkan lebih lagi untuk kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Saya melihat di sesi observasi tadi, di sesi coaching tadi, saya lihat Bapak sudah menerapkannya ya Pak, sudah sangat baik, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga kelihatan si coach ini memberikan respon yang baik kepada Pak Allen. Sudah sangat baik ya Pak, bisa lebih ditingkatkan lagi. Tapi lebih daripada itu, saya ingin bertanya kepada Pak Allen ya Pak, dari hasil coaching tadi, menurut Bapak, adakah mungkin yang ingin lebih ditingkatkan lagi atau mungkin ada kompetensi yang menurut Bapak ingin diperbaiki atau dikembangkan lagi Pak? Silakan Pak. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, jadi kompetensi dalam kegiatan coaching klinik yang dilaksanakan selain memberikan pertanyaan berbobot, saya juga harus bisa menjadi pendengar yang aktif, sehingga
saya bisa mendengarkan atau bisa menggali dari coach saya bagaimana dia menyelesaikan setiap permasalahan yang dia hadapi. Jadi itu yang perlu lagi saya makan mendengar lagi dengan aktif, dengan yang lebih baik lagi supaya saya juga bisa lagi meningkatkan untuk menggali lagi dari coach itu sendiri. Seperti itu, Bu. Wah, saya sangat senang mendengarkan apa yang sudah disampaikan Pak Allen. Jadi kedepannya saya harapkan Pak Allen lebih meningkatkan lagi ya untuk setiap sesi-sesi coaching, bukan hanya kepada coach yang sudah Bapak praktekkan ini ya, Bapak laksanakan mungkin kepada coach-coach lainnya ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak untuk sesi supervisi kali ini. Saya sangat bersemangat menantikan sesi-sesi supervisi berikutnya bersama dengan Bapak ya. Terima kasih Pak Allen untuk waktunya. Ya, terima Selamat kasih, Bu. siang. Iya, Selamat siang. kita ketemu lagi di lain waktu. Ya, Bu.